kita ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan, udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh, goblok. Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip Enggak. Kita orang hukum, kita ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan, udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh, goblok. Terjadi perdebatan panas antara pengamat politik Rocky Gerung dengan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Awalnya Rocky Gerung mencoba menyindir dengan slogan yang dituliskan oleh pemilik iNews TV, Haritanu Sudibyo, kesuksesan tidak gratis, didapatkannya dengan perjuangan. Lalu Rocky Gerung menjelaskannya secara berbeda. Sukses tidak didapat dengan gratis, tetapi harus didapatkannya dengan menjilat. Kontan saja Sylvester yang juga pendukung Jokowi tersindir dengan pernyataan Rocky Gerung. Lalu ia menyebut bahwa Rocky Gerung adalah pecundang dan juga sosok bujang lapuk. Anda lihat Anda sendiri ya kan, sampai hari ini ya masih bujangan lapuk. Kasihan. Jangan pribadi dong. Ya iya dong. Ya kan dia bilang pribadi. kami Nah, ini kita tadi bicara soal kebijakan rumit pribadi. Ya, jadi intinya begitu. Makanya jangan menyerang pribadi. Anda boleh dalil-dalil segala macam ilmu Anda, silakan kemukakan. Tapi Anda salah orang. Hari ini Anda berhadapan dengan orang yang bukan penjilat. Ya. Oke. Oke, satu ikan kepancing. Oke, Rem. Saya sebut tadi. Ini kan manusia pecundang yang nggak ada bergunanya buat republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan kegunaan saya? Iya. Mendengar ejekan yang bersifat pribadi, Rocky Gerung lalu menimpali bahwa satu ikan telah terpancing. Lalu terjadilah perdebatan panjang antara Rocky Gerung dengan Sylvester yang berakhir dengan marahnya Sylvester hingga menyebut Rocky Gerung sebagai bangsat dan juga bodoh. Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip Enggak. Kita orang hukum, kita ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan, udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh, goblok. Ya, Pak Polisi, saya protes karena saya dilempar dan kena leher saya. Saya tidak melakukan kekerasan apapun. Tolong yang melempar ditangkap. Barang buktinya, Pak Polisi yang melempar tadi diambil. Barang buktinya ini. Pak Polisi yang kena jalan hukum. Itu miliknya jelas. Miliknya jelas. Pak Polisi. Pak Polisi. Ambil dia, ambil. Kalau kamu tidak ambil, tak boleh nanti. Kalau diambil kita ambil ke Polri. Pakar hukum tata negara dan pengamat politik Refli Harun tiba-tiba terkena lemparan botol saat acara diskusi bersama Rocky Gerung. Sejak diskusi dimulai, memang sejumlah orang sudah meneriakkan penolakan kedatangan Rocky dan Refli. Kelompok yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu juga berusaha mengganggu jalannya diskusi bertajuk Masa Depan Demokrasi di tengah derasnya arus korupsi yang diadakan HMI Komisariat UGM. Lebih baik Anda masuk di sini daripada saya keluar karena ini mic-nya keluar.
Ya, Pak Polisi, saya protes karena saya dilempar dan kenal leher saya. Saya tidak melakukan kekerasan apapun. Tolong yang melempar ditangkap. Saat Rocky berbicara, tiba-tiba botol air mineral melayang dan mengenai leher Refli Harun. Seketika, semua pembicara berdiri. Mantan pimpinan KPK Saud Sitomorang yang berada di samping Refli pun lantas berteriak bahwa barang bukti pelemparan sudah jelas. Yang melempar diambil itu, ini barang buktinya, Pak Polisi. Yang melempar diambil, ini buktinya, deliknya jelas. Barang buktinya, Pak Polisi yang melempar tadi diambil. Barang buktinya ini, Pak Polisi Harun kena kekerasan hukum. Itu deliknya jelas. Deliknya jelas. Deliknya jelas. Pak Polisi, Pak Polisi, ambil dia, ambil. Kalau kamu tidak lapor ke Polri nanti. Kalau nanti aku tidak lapor ke Polri, ya. Yang melempar tadi diambil. Diambil yang melempar tadi diambil. Yang melempar tadi diambil. Bahkan Saud mengatakan peristiwa ini akan ia sampaikan ke Kapolri. Deliknya jelas, kalau tidak diambil kita laporkan ke Kapolri. Ini delik pidana. Usai peristiwa itu, suasana bisa berangsur kondusif dan Rocky kembali melanjutkan materinya. Acara bisa berlangsung hingga selesai, meski beberapa orang terus memprotes kehadiran Rocky Gerung dari pinggir sawah. Sementara itu, Kapolresta Sleman, Kombes Pol Yuswanto Ardi menegaskan pihaknya akan memproses pelaku pelemparan botol terhadap pakar hukum tata negara Refli Harun. Terkait peristiwa tersebut, Refli sudah buka suara. Ia menilai seharusnya polisi tahu siapa pelaku pelempar botol itu. Ia masih menimbang-nimbang langkah apa yang akan ia ambil terkait insiden itu. Nanti dipertimbangkan. Masih soal langkah ke depan, Refli mengatakan dirinya bukan tipe orang yang mau merepotkan orang lain, tetapi perbuatan tersebut dinilainya membahayakan. Untung cuma air mineral ini yang dilempar. Kalau yang dilemparkan senjata tajam atau batu bagaimana? Halo, apa kabar? Gimana pertanggungjawabannya? Lagi diproses. Terus? Anda sebagai warga negara? Karena goblok berarti. Anda sadar gak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Silakan bicara tapi jangan main fisik. Jangan main fisik. Nggak fisik. Gak boleh sentuh. Sementara Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar gak? Bahkan bangsa ini salah. Siapa yang dorong? Biasa ini, sama didorong. Ada saksi ini. Kita nggak tahu, kita Anda cuma mendorongkan. Kenapa jadi jatuh? Jangan jadi pemimpin buruk di sini. Presiden kita jangan kurang ajar, goblok. Anda melindungi, tapi Anda melindungi. Orang-orang yang sudah buat orang sama bangsa ini Anda lindungi. Handphonenya basah kan nih gini? Ini siapa itu? Anopi. Keluarin. Basah ya? Selamatin HP. Sebuah video yang menampilkan pengamat politik Rocky Gerung dihadang sejumlah orang viral di media sosial. Nampak beberapa orang berkaos putih bertuliskan Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung menyambut rombongan sang akademisi.
Detik-detik seorang wanita menggunakan kaos putih dan kawan-kawannya melabrak serta memarahi Rocky Gerung yang hendak keluar. Perempuan tersebut meluapkan kemarahannya dan sempat terjadi ketegangan hingga Rocky Gerung terpaksa kembali masuk ke dalam untuk menghindari keributan. Dalam video tersebut terlihat Rocky Gerung bersama Haris Azhar dan sejumlah orang keluar dari ruangan, namun mendadak dihampiri seorang wanita berkacamata. Ia mengatakan, "Halo, apa kabar? Gimana pertanggungjawabannya?" Kemudian sambil berlalu, wanita tersebut lalu mendorong dan mengucapkan, "Terus sebagai warga negara bagaimana?" Si perempuan tersebut nampak mendorong Rocky, namun pengamat Rocky Gerung itu terlihat terus berjalan seolah tidak mengindahkan. Sempat terjadi ketegangan karena Rocky tidak membalas wanita tersebut. Banyak netizen menduga dorongan tersebut untuk memprovokasi Rocky Gerung agar melakukan hal serupa kepada perempuan tersebut. Namun naas bagi perempuan tersebut, Rocky tidak mengindahkannya, bahkan Rocky hanya tersenyum tipis. Haris Azhar yang berada di samping Rocky Gerung mengingatkan jika boleh menyampaikan pendapat asal tidak melakukan tindakan fisik. Melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar nggak? Bahkan Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, rombongan Rocky Gerung akhirnya masuk ke dalam ruangan lagi dibantu pengamanan polisi. Unggahan video Rocky Gerung dihadang sekelompok massa tersebut mendapat komentar beragam dari warganet. Tidak sedikit yang menghujat aksi cegat Rocky Gerung. Pasalnya aksi tersebut dilakukan di depan gedung Bareskrim Polri. Gimana kenapa akhirnya seolah-olah ada yang tidak berakhir. Ya saya datang di panggilan. berarti ini panggilan keberapa, Bang? Bukan panggilan, saya minta ditunda karena saya Musia kemarin kenal, tapi saya kasih kuliah di pesantren Suri, jadi mungkin saya minta tolong pada skrim ditunda hari ini. Artinya memang karena jadwal ya, Bang ya? Ya itu. Mulia. Artinya sifatnya klarifikasi aja, Bang ya? Hari ini kita akan jadi. Bukan klarifikasi kan. Gak ngerti gue nanya. Ini dari pihak-pihak lain tanya pihak lain kenapa mereka persoalin, ngapain gue yang jawab. Ya kan? Iya. Berarti yang bermasalah sama Bang Rocky bukan Pak Jokowi sebenarnya, tapi yang merasa bermasalah sama Bang Rocky adalah pihak-pihak tertentu. Udah dari bulan lalu lah masalah itu udah. Dan sih nggak ada problem apa kata Pak Jokowi masalahnya masalah kecil. Kenapa dibawa ke markas besar? Oh, nah nggak apa-apa lah, ntar tunggu aja habis. Kalau Bang Rocky sendiri nanggapinnya gimana, Bang? Tindakan gitu dong. Lu kenapa lu nggak bisa bikin kalimat yang gue? Nanggapin apa? Nanggapin kalau apa yang mau ditanggapin dan Kuasa hukum Rocky Gerung, Haris Azhar, mengatakan apa yang disampaikan kliennya merupakan kritik terhadap pejabat publik dan kebijakannya. Namun ada pengikut pejabat tersebut yang terpojok sehingga merespon dengan membuat laporan polisi yang gaduh karena daging dari pernyataan Rocky Gerung terkait kebijakan publik. Jadi memang ada pejabat publiknya dan juga ada pengikut-pengikut pejabat terpojok, jadi itu yang disampaikan lewat laporan-laporan. Menurut Haris, laporan polisi itu berdampak positif karena semakin membuat kebijakan itu terdokumentasi dalam lembar-lembar yang disahkan di kantor polisi. Haris juga meyakini tidak ada satupun tindakan kliennya yang terindikasi unsur pidana dalam pelaporan penyebaran berita bohong, penghasutan, dan sara. Haris meyakini keterangan Rocky Gerung tidak ada yang mengarah ke 3 unsur pidana yang dilaporkan. Misalnya terkait penghasutan, Haris mengatakan pernyataan Rocky tidak dikategorikan menghasut karena kapasitasnya sebagai narasumber dan setiap kata bisa dipertanggungjawabkan karena berangkat dan merujuk dari sumber data yang dibawanya. Terkait sara, Haris mengatakan Rocky Gerung bahkan tidak mengarah kepada kelompok tertentu ihwal berita bohong. Haris mengatakan Rocky sudah memberikan penjelasan dan argumentasi faktual kepada penyidik. Rocky mengatakan tindakannya menimbulkan kegaduhan karena ada pro dan kontra.
Proses inilah yang menurut Rocky harus diteliti. Namun ia menyebut penelusuran ini belum sampai kepada substansi. Proses itu yang harus diteliti. Jadi masih tahap tulang belulang, belum sampai ke pembuluh darahnya. Pasti gaduh karena ada pro dan kontra.